Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya tetap semangat meskipun dalam pandemi COVID-19 dan Tuhan Yesus menyertai dan memberikan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai minggu ini kita memasuki masa Advent dan Natal tahun 2020. Masa Advent dan Natal tahun 2020 akan berlangsung selama 7 minggu dengan berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan sesuai dengan kalender gerejawi. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2021 bertepatan dengan Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus. Masa Advent dan Natal tahun 2020 dibingkai dengan tema besar Firman Allah menjadi manusia. Terinspirasi dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Dalam bingkai tema besar tersebut, khotbah Minggu Advent pertama ini dimaksudkan sebagai pembuka ruang dialog baik ke dalam untuk memperkuat iman bagi kita orang percaya, maupun keluar untuk membangun persahabatan yang setara dengan orang lain yang percaya akan adanya hari akhir, dengan tujuan memperkaya pemahaman dan membangun kehidupan bersama yang damai sampai akhir zaman. Adapun tema khotbah Minggu Advent pertama ini adalah berdoa dan berjagalah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada Minggu Advent pertama kali ini, marilah kita mengingat kembali dua pokok penting dalam tradisi iman gereja yang kita warisi, yaitu yang pertama, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus, yang kedua, atau yang disebut parousia, dan kerinduan orang percaya di sepanjang abad dan tempat untuk memasuki suatu kehidupan surgawi. Sebuah gagasan tentang kehidupan yang ideal, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dan yang kedua, pengenangan atau yang disebut dengan anamnesis atas peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah atas manusia dan dunia. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kedua pokok iman tersebut pada dasarnya mencerminkan kerinduan gereja atau orang percaya sebagai umat Allah
akan kedatangan Kristus sebagai bagian penggenapan janji penyelamatannya atas manusia dan dunia. Dalam terang pemahaman demikian, maka Advent dan Natal seyogyanya kita sambut dengan sukacita iman, yaitu dengan memperkuat harapan akan hadirnya kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera yang telah dimulai sejak kedatangan Kristus pada peristiwa Natal dan yang akan mencapai kesempurnaannya kelak pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tentang kedatangan Kristus yang kedua, Alkitab memberitakan tanda-tanda kapan hal itu akan terjadi. Seperti pohon ara jelang musim panas tiba, demikian kedatangan Kristus yang kedua digambarkan. Intinya, meskipun tanda-tanda itu nampak jelas, namun manusia tidak dapat menentukan secara tepat kapan hari atau manusia itu mengetahui saatnya tiba. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh orang percaya, bahkan manusia pada umumnya, adalah menanti dengan sabar, berhati-hati dalam hidupnya, jangan sampai lengah, tetap berdoa dan berjaga. Yang demikian ini penting, karena ketika saatnya tiba, tidak semua orang mampu bertahan dalam iman. Penulis Injil Markus menggambarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua dengan narasi yang begitu dahsyat. Seperti pada Markus 13 ayat 24 sampai 26 yang demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, gambaran tentang akhir zaman sebagaimana narasi tersebut tidak hanya ada dalam Injil Markus. Dalam karya sastra apokaliptik, bahkan dalam kitab-kitab agama lain, gambaran semacam itu juga dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan tentang akhir zaman tidak hanya ada dalam tradisi iman Kristen. Secara khusus dalam tradisi iman sahabat-sahabat Muslim, keyakinan ini bahkan mendapat perhatian yang sangat besar. Selain masuk dalam rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir,
Keyakinan ini sekaligus menjadi tujuan yang memandu perjalanan spiritual mereka hingga batas akhir di hari penghakiman. Laku hidup mereka senantiasa diarahkan ke sana. Dengan menyimpan detail perbedaan dari sisi ajaran dan mengedepankan kesamaan gagasan di balik kisah akhir zaman, kita melihat ada harapan dan kerinduan yang sama. Ide atau gagasan tentang kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera seperti langit baru dan bumi baru pada dasarnya merupakan kebutuhan bahkan menjadi harapan dan kerinduan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Disinilah titik temu yang memungkinkan bagi orang percaya dan orang lain dalam komunitas manapun untuk duduk bersama, bercengkrama, berandai-andai, bahkan berusaha mewujudkan harapan tentang langit baru dan bumi baru. Itu agar menjadi kenyataan bukan hanya nanti, tetapi juga sekarang dalam kehidupan bersama kini dan saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pemberitaan Alkitab dalam harapan dan kerinduan akan kedatangan Kristus yang kedua. Setiap orang percaya dinasihati agar menantikannya dengan sabar, berhati-hati, jangan sampai lengah, berdoa dan tetap berjaga. Berdoa dan tetap berjaga, sebuah nasihat bijak agar orang percaya senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Hal ini sangatlah penting, sebab manusia hanyalah tanah liat. Seperti dalam Yesaya 64 ayat 1-9. Pun kesadaran tentang dosa dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan membuat setiap orang percaya perlu melakukan pertobatan senantiasa. Oleh karena itu, pemazmur mengajak hendaklah setiap orang dengan takut dan gentar sujud di hadapan Allah, Pencipta alam semesta ini. Dalam Mazmur 80 ayat 1-7 disambung ayat 17-19. Nah, pada sisi lain, nasihat, berdoa dan berjagalah juga menjadi penghiburan bagi orang percaya. Orang percaya telah diperlengkapi dengan berbagai karunia, sehingga ketika semua itu terjadi, yaitu pada hari Anak Manusia datang kembali, kita dimampukan untuk menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur dan iman yang teguh. Maka firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus memberikan nasihat, dan ini menjadi catatan bagi kita juga dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan juga menyambut Natal tahun ini, meskipun dalam suasana sederhana karena pandemi COVID-19. Jangan sampai makna Natal itu sirna, dan Natal itu pun akan memberikan dampak dalam hidup kita, bahwa Allah yang telah peduli kepada dunia ini, maka kita pun bisa mewujudkan kepedulian kepada sama. Itulah arti Natal. Dan mari kita sambut sekali lagi dengan penuh sukacita, tetap berjaga-jaga dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.